episode Para Puan Indonesia kali ini spesial banget nih. Hari ini Onat sudah berada di Bekasi, jauh banget ya. Tapi nggak apa-apa karena hari ini tuh spesial banget. Kita datang khusus melihat teman-teman kita di sini, adik-adik kita di sekolah kami. Nah tadi Onat seneng banget karena Onat udah memulai pagi yang ceria dan semangat bersama mereka, senam bareng. Dan habis ini Onat juga mau chit-chat sama sosok perempuan yang tentunya juga sangat inspirational mengenai jiwa sosial beliau yang sangat tinggi sehingga mendirikan sekolah kami sudah cukup lama. Mau tahu gimana keseruannya? Stay tune terus guys. Oke Sobat BKN, penasaran gak sih siapa sosok orang di balik kerennya sekolah kami ini? Nah aku penasaran banget, jadi aku pengen langsung masuk ke dalam dan cari tahu siapa sih pendirinya guys. Coba kita tanya-tanya dulu ya coba kita lihat. Aduh lagi pada sibuk semua nih kayaknya udah mulai beraktivitas ya. Terus anak-anaknya juga udah pada masuk ke kelas. Coba kita lihat ke kiri, ke kanan, kita tanya dulu. Adek sorry boleh tanya nggak? Ibu Irinanya ada? Di mana? Ada nggak? Aku boleh ketemu nggak? Di mana ya guys? Coba kita cari tahu. Di mana Dek? Di mana? Adek lagi pada ngapain? Oh semangat ya kerjanya ya. Oke guys, sekarang akhirnya aku udah bertemu sama Ibu Irina. Halo Ibu, apa kabar? Terima kasih loh sudah menerima tim dari BKN bisa mampir ke sekolah yang keren banget ini. Terus bisa langsung ketemu sama pendirinya guys, ini dia Ibu Irina. Say hello Bu. Hai. Ibunya kalem banget, jadi udah kelihatan nih wibawanya tinggi banget guys. Jadi Bu, boleh nggak Ibu ajak aku berkeliling sekalian kita lihat-lihat di sekolah kami ini aktivitasnya ada apa aja. Terus kira-kira di sini anaknya tuh dari kelas berapa aja sih Bu kalau boleh tahu? Anak-anaknya dari kelas 1 sampai SMA, sampai kelas 12 ya. Sampai kelas 12. Kalau sekarang kan dibilangnya kelas 12. Jadi kegiatannya ya seperti sekolah formal lah pada umumnya. Tapi juga ada ekskul. Oh ada ekskul. Ada musik, ada olahraga, kayak gitu. Nah ekskulnya tuh yang paling diminati itu anak-anak main futsal. Main futsal? Betul. Dan aku dengar nih guys ya, aku udah mendapat kabar kalau misalkan anak-anak dari sekolah kami ini udah sempat dikirim jauh banget sampai ke Dubai buat main futsal. Itu bener gak sih Bu? Ke Doha. Oh ke Doha ya ampun, tapi gimana jadi, ceritanya bisa dikirim ke sana Bu? Karena kita ini latihan kan setiap futsal, kemudian kita ikut satu komunitas. Namanya Bola. Itu adalah komunitas tempat anak-anak jalanan lah katanya gitu ya, beraktivitas main futsal dari macam-macam komunitas. Nah itu dipertandingkan, ada pertandingan kompetisi-kompetisi sejak 12 tahun yang lalu ya barangkali. Sejak 12 tahun yang lalu. Diikutsertakan di dalam kegiatan FIFA World Cup. Serius? Oh my god, nggak disangka-sangka loh, ya ampun. Oke, terus Bu. Jadi FIFA itu sebelum FIFA football, itu ada street child mini soccer competition. Oh, jadi itu tuh semacam rangkaian acara FIFA World Cup juga. Jadi setiap 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun sekali, dan teman-teman adik-adik dari sekolah kami ini dikasih kesempatan buat main di sana. Ya harus berkompetisi dulu karena di sini kan hanya 10 orang yang ikut, 11 orang. Oh jadi di Indonesia disaring dulu. Iya. Gila, berarti calon-calon atlet ada di sini guys. Oke, Bu boleh nggak kita lihat-lihat kelas? Kelasnya sih sederhana aja ya. Maksudnya yang penting kan anak-anaknya bisa
bisa sekolah. Bener, Bisa sekolah. karena sebenarnya bukan masalah tempatnya sih, tapi di mana anak-anak itu bisa merasa diperhatikan dan diberikan ilmu yang mungkin mereka butuh ada seseorang pengajar yang nge-guide mereka, membantu Sebetulnya mereka. bukan begitu ya. Kalau mereka ini nggak sekolah, mereka akan ikut sama orang tuanya mulung kan. Oh iya, Karena ini benar. semua kebanyakan ya dari orang tuanya semua rata-rata pemulung. Oh berarti ini. Iya, jadi di sinilah itu mereka paling kurang bisa merasakan sekolah gitu, seperti sekolah punya kelas, punya temen, belajar nulis, belajar baca. Yang itu pun kadang-kadang kalau punya kita tuh di sini nggak ada PR. Nggak ada apa? Nggak ada pekerjaan rumah. Nggak ada PR. Karena percuma kalau ada PR kan orang tuanya ada yang buta huruf juga, nggak bisa. Nggak ada yang mandu ya, nggak ada yang ngajarin. Iya. Jadi di sini sih anak-anak ya di samping belajar normal kayak anak sekolah kurikulum nasional, yang juga nggak bisa kita ngikutin secara penuh karena keterbatasan ya, dan keterbatasan pula dari itu tadi nggak bisa di rumah belajar, nggak apa, jadi kita agak lambat. Oh iya. Agak lambat, tapi saya lebih concern perubahan perilaku. Benar. Jadi gimana caranya mereka tahu kebersihan, gimana caranya mereka tahu etika. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Berarti itu menanamkan nilai-nilai moral Betul, dalam kehidupannya, itu yang pembentukan lebih, karakter. Itu yang lebih penting. Itu yang sebenarnya lebih penting, dan kadang di sekolah formal itu mereka nggak begitu fokus di sana. Lupa. Sedangkan itu adalah core dari kehidupan, guys. Betul. Kalau boleh tahu anak-anak di sini dia sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ya kita tanya ya. Let's anak-anak. go. Dan juga kan seru nggak usah banget. pakai seragam, nggak usah ngapa-ngapain lah. Yes. Yang penting datang. Oke, sekarang kita udah masuk ke kelas. Ini Bu. kelas 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalau bahasa Inggrisnya apa selamat pagi? Good morning. Pintar lah, good morning. Kamu namanya siapa? Rizky, Rizky. udah Kamu yang ganteng, jawab pinter ya? lagi. Ini Mas Kelas 1 Kelas ini. 1. Umurnya berapa ya? Kamu umurnya berapa? 8. 8. 9. Jadi di sini memang umur itu kalau normal itu kan 7 tahun nih ya. Benar. Tapi di sini bebas aja, yang penting kalau belum bisa baca tulis ya grade-nya kelas 1. Seneng nggak sih sekolah? Senang. Kan kalau di sekolah harus belajar capek, harus banyak aturan. Kalau di rumah kan seneng main. Tapi senang di sekolah. Senang ya. Ibu gimana caranya bisa membangkitkan semangat anak-anak ini sampai menilai sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan? Karena ini kadang di anak-anak di luar sana nggak merasakan itu loh, Bu. How you Tanya do ya, that? kenapa kamu senang sekolah? Yang keras dong Yang ngomongnya. terus dong. Berdiri yuk. Oh ya udah, duduk aja. Karena? Kenapa? Karena Karena seneng belajar, Sobat BKN. banyak temen itu kan bisa temen jadi baik, bisa juga temen diajak berantem, bener nggak? Boleh nggak berantem sama temen? Gak boleh. Boleh kalau berantemnya dikit-dikit, tapi terus baikan lagi. Maaf-maafan ya. Makanya kan tiap kali mau pulang doanya apa bilangnya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru, terima kasih teman-teman. Teman-teman, wow. Iya. Siapa yang mau jadi apa tadi, YouTuber? YouTuber, siapa yang mau jadi YouTuber? Kok kamu tahu sih YouTuber apa sih? Ibu juga nggak tahu. YouTuber apa sih, Dek? Tadi yang mau jadi YouTuber, mau jadi Atta Halilintar ya? Asia. Mereka belum Senyum-senyum ngerti, ya. cuman tahu aja. Tapi kayaknya mereka ini semua kalau aku lihat memang ceria ya, Bu ya. Masuk ke sekolah itu kayak hari yang mereka tunggu-tunggu. Nah, ini kita boleh tes nggak sih, Bu? Gimana anak-anak ini membaca gitu, Bu? Boleh nggak, Ayo, Bu? siapa yang mau dites membaca? Siapa yang berani? Oh, Wih. ada yang berani. Selain Silakan. ceria, aktif, guys. Oke, Ayo. kamu namanya siapa? Linda. Oke, Linda, coba kakak boleh nggak minta kamu baca nama yang paling atas, yang sebelah kiri, paling atas, yang depannya A. Wih, terus di bawahnya? Bawahnya lagi? Bawah? Bawahnya lagi? Siapa?
Ibrahim, tepuk tangan dong buat Linda. Karena bentar lagi mau naik kelas 2 ya. Iya, berarti kalau untuk naik kelas 2 mereka udah harus bisa apa aja, Bu? Ya bisa baca lah. Sama basic berhitung kali ya, Bu ya? Iya, nanti berhitung sih terus. Berhitung juga udah bisa ya. Berhitung pinter. udah pinter-pinter nih. Ada tuh pengurangan. Oh, 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? Wih, aduh cepet-cepetan ya sekali lagi ya. Tunjuk tangan ya. 8 kurang 2. Berapa? 6. Itu yang paling pojok kayaknya juara umum nih. Ini rapotnya kayaknya yang paling bagus nih. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau gitu Ibu, mungkin kita bisa move ke kelas yang lain ya Bu ya. Nanti, terima kasih ya, ya. Terima kasih ya adik-adik ya. Terima kasih Kak. Bye. Selamat belajar. Selamat berhitung dan membaca kembali. Makasih. Sampai ketemu ya. Sekarang kita mau lanjut ke kelas mana nih Bu? Ya, kita satu-satu aja ya, ya. Kelasnya. Kelas berapa? Tok tok tok. Selamat pagi. Pagi. Sekarang masih pagi apa udah siang, kok panas ya? Ada kipas tapinya. Ya, kelas berapa ini? Ya. Kelas 3. Jadi umurnya berapa kalau kelas 3? Kamu umurnya berapa? 10. 10. 10. Ini nyontek-nyontekan atau umurnya beneran 10? Kamu 11. Oke. Jadi ini kelas 3. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Kenapa? Sakit? Sakit perut. Ini ibunya Bu siapa namanya? Bu Ida. Bu Ida. Lagi belajar apa ini? Membaca nyaring. Membaca nyaring. Coba kamu membaca nyaring dikit. Ayo. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang Yang ingin didengar. Ntar dulu Ibu nanya dulu. Kalau ingin didengar, ya nggak? Yang mau dengernya bicara juga nggak? Enggak. Karena kalau mendengar pakai Pipi. telinga. Terusin. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Iya. Jadi kalau satu orang bicara, satu orang lagi mendengar. Nah, gitu. Kamu di rumah boleh bicara nggak sama orang tuanya? Boleh. Suka didengar apa enggak? Kalau orang tua kamu bicara, kamu denger nggak? Dengar. Kadang-kadang enggak ya? Apa-apa, tapi itu ilmunya gitu ya. Kalau yang ada yang satu bicara, yang satu mendengar, nggak boleh. Kalau dua-duanya bicara namanya berantem. Nah, kalau berantem gitu berarti akhirnya nggak ada penyelesaiannya karena nggak ada yang mau dengar. Oke, silahkan dilanjut. Silakan Bu. Dilanjutkan. Makasih banyak. Makasih banyak ya Ibu ya. Belajar lagi ya. Selamat belajar adik-adik. Maaf mengganggu waktunya ya. Dah, terima kasih. Nah ini Bu, kalau bisa dilihat juga dari lemari ini tersusun rapi buku-buku. Terus ini apa nih Bu? Ini kan mereka tiap hari dapat makan siang. Oh, di sini juga dapat makan siang. Jadi selain mereka dapat ilmu, mereka juga dapat makan siang di sini Bu. Pulang-pulang udah dapat kepalanya udah terisi, otak terisi, perut pun terisi ya Bu ya. Kesejahteraan terjamin guys di sini guys. Wow, mantap. Mantap, mantap, mantap. Gitu cerita. Sobat BKN, hari ini kebetulan hari Jumat dan katanya hari ini tuh spesial banget. Ada yang namanya Friday Fruit. Seperti apa sih? Aku penasaran banget. Ibu Irin lagi ngapain? Lagi motong buah ya Bu ya? Enggak juga sih. Lagi ngapain nih? Ngatur-ngatur aja. Oh, ini kenapa Bu? Kok banyak buah di sini Bu? Aduh, aku jadi lapar. Nanti pulang dari sini boleh beli. Oh, boleh beli ya? Kalau ini jatahnya anak-anak. Oh iya bener, nggak boleh guys. Ya ampun, Onat. Terus gimana Bu? Gimana, Bu? Ini ceritanya. Ini sudah lama kita punya program ini. Itu awalnya itu ada satu kunjungan dari salah satu sekolah internasional lah ya di Jakarta.
Nah, anak-anak itu waktu itu intinya mereka berkunjung itu tujuan daripada mereka itu ingin mengajarkan anak-anaknya itu menumbuhkan empati, belajar berempati. Nah, setelah kunjungan itu anak-anak kelas 1 SD waktu itu. Setelah kunjungan ke sini dan mereka main sama anak-anak, terus berkunjung ke rumah masing-masing. Terus mereka malah yang mengajukan usul inisiatif ceritanya bahwa ya anak-anak teman-teman mereka di sini walaupun keadaan rumahnya seperti itu mereka happy, tapi mungkin mereka butuh tambahan vitamin. Nah, sejak saat itulah tiap hari Jumat anak-anak sekolah yang tadi saya sebut itu membawa masing-masing buah dari rumahnya, dikumpulkan di sekolahnya, kemudian diantar ke sini. Dikirim ke sini. Dan kalau dilihat ini ya, Sobat BKN, banyak banget jenis buah loh. Ada apel, ada jeruk, ada buah naga, ada salak, ada pir. Wah, lengkap banget. Ada pisang juga banyak sekali ya, Bu ya. Apa aja yang mungkin lagi musim ya, seperti itu. Berarti ini nanti kalau misalkan anak-anak udah selesai kelas, mereka bisa makan buah. Mantap banget sekolah kami. Oke Bu, boleh kita lanjut jalan lagi? Silakan, ayo, mari. Wah, di sini duduknya adem banget ya, Bu ya. Iya, karena banyak pohon. Di bawah pohon yang lumayan tinggi, terus. Cuman hati-hati ini pohon sawo. Kadang-kadang suka tuk aja jatuh. Waduh, berarti kita harus cepat-cepat kita ngobrol. Iya. tidak jatuh ya, toh kejatuhan. 10 menit aja, 15 menit aja. Ini Bu, di belakang kita ini sudah ada rumah baca. Boleh diceritain nggak Bu, ini anak-anak berarti boleh nanti masuk ke sini? Iya, ini kayak perpustakaan. Oh, perpustakaan buat anak-anak ya? Mereka bebas mau ambil, mau bawa pulang, nanti mau tuker. Cuma aku tuh sebenarnya penasaran. Gimana sih ceritanya awal mulanya Ibu bisa mendirikan sekolah kami ini sampai kayaknya tuh berkembang banget? Karena setahu aku ini dulunya kan tanah kosong, Bu. Dulunya tanah kosong, bukan kosong amat ya, karena dulu sama pemiliknya ini disewakan untuk tempat pembuangan sampah. Gitu, seperti itu. Terus karena kemudian waktu itu saya awalnya kan tahun 2001 ya, karena kita pindah-pindah tempat, sementara anak-anaknya tambah banyak, saya perlu satu tempat yang menetap lah gitu. Akhirnya ketemu tanah ini. Ya kita mulainya juga sedikit-sedikit, nggak langsung sebesar gini. Sewa tanahnya. Oh, sewa. Iya. Sekarang masih sewa, Bu. Jadi sedikit-sedikit akhirnya dari tahun 2001 sekarang jadi seperti ini. Sudah ada kelas, bahkan sudah ada dapur lah segala ya. Macam. Aula buat teman-teman apa ini lagi melatih berkegiatan lah. Berkegiatan gitu, ya. Karena di sini selain belajar secara formal, mereka juga dilatih keterampilan-keterampilan segala macam aja yang bisa saya yang bisa saya berikan gitu kan itu basic ya, jahit pasti, masak-masak iya, olahraga, taekwondo, pramuka, futsal, musik. Ya, apa aja. Anything ya, iya. Seni. Tapi Sobat BKN, aku ada fotonya nih sebelum sekolah kami sebesar dan berkembang kayak sekarang. Dulunya tuh kayak gini, guys. Makasih ya, Mas. Nah, ini dia fotonya. Wah, boleh di zoom nih. Sebelah sini ya. Ini, tuh. Ini. Oke. Ini tadinya posisinya di sebelah mana, Bu, foto ini? Foto ini di sini. Oh, di depan kita persis ya? Karena dulu kolamnya itu tertutup sampah semua, sekarang kan ada air. Iya, bersih banget malah di depan tadi aku lihat ya. Oh, oke. Ini di tahun berapa, Bu, fotonya? Tahun 2007. 2007, berarti sudah berapa belas tahun yang lalu itu? 23 dikurang 7. 3 kurang 7, 16 tahun ya? 16 tahun. Wow. Nah, jadi itu guys, sebelumnya 13 tahun yang lalu
belum ada apa-apa, malah di sini tempat pembuangan sampah. Terus mana ada yang tahu ternyata di sini malah tempat dijadikannya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa loh Bu. Luar biasa sekali. Berarti setelah berapa belas tahun ini ada nggak Bu tantangan yang Ibu hadapin selama mendirikan sekolah kami? Ya, tantangan itu pasti ada karena saya merasa saya berada di tengah-tengah antara komunitas ini dengan sistem. Iya. Sistem itu ya berarti pemerintahan ya. Betul. Seperti itu. Nah itu aja problemnya. Problemnya itu adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya satu, jangan menikah di usia muda. Masih banyak ya Bu? Masih banyak. Dan itu kan budaya bangsa kita. Dari sejak Bu Kartini juga begitu. Tapi sekarang udah ada undang-undang pun, tapi tidak ada law enforcement. Yang melakukan hal itu kan nggak diapa-apain kan. Oh, jadi tidak ada hukuman, Nggak tidak ada semacam kasih pembelajaran ke mereka. Nah, tugas kita lah ya, kita kasih. Dan itu agak susah karena kita merubah budaya kan dalam hal ini. Dan terus yang lainnya itu adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita sih sebetulnya baik, gratis, sekolah negeri masuk. Tapi kan ada, mesti punya akte kelahiran yang mana mereka nggak punya. Karena orang tuanya kawin muda ya mana KTP aja belum punya kan. Itu juga satu kendala. Dan terus juga karena mereka ini nggak percaya diri untuk masuk ke sekolah yang heterogen muridnya. Belum ada percaya diri. Oh, belum ada. Belum ada karena ada kesenjangan sosial, kesenjangan segala rupa kan. Makanya kita di sini mempersiapkan supaya nanti kalau mereka harus pindah ke sekolah formal, mereka sudah pede. Oh. Dan dokumennya lengkap. Berarti ini semacam persiapan juga sebenarnya untuk mereka ya. Betul. Dan kalau dari tadi kita udah berkeliling, Onat itu bisa katakan nilai-nilai yang ditanamkan ini sebenarnya bisa dibilang adalah ilmu parenting juga yang bisa sebetulnya iya. Bisa dipetik oleh ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia loh guys. Untuk Sobat BKN yang nonton ini, aku rasa banyak banget manfaat yang bisa didapetin. Karena juga kita bukan hanya anak-anak ya, karena kita kan juga sering berkegiatan dengan orang tua. Sering berkegiatan dengan orang tuanya. Kita juga ngajarin orang tuanya itu bagaimana caranya untuk berhubungan sama anak. Karena kan di sini orang tua itu kan pasti nyontoh dari orang tuanya lagi, dari orang tuanya lagi. Karena di masyarakat seperti ini, anak itu bukan tidak punya kesadaran bahwa anak itu punya hak. Oh. Tapi anak itu ya supposed to be aja. Kalau laki-laki perempuan menikah ya punya anak udah. Dan makin banyak anak makin baik. Dan kalaupun mereka ganti pasangan karena usia muda tadi menikahnya, dari setiap pasangan ganti harus punya anak, tanda cinta katanya. Anaknya nggak diapa-apain, diurusin. Nggak diurusin. Apa itu maksudnya? Betul. Nah itu kan harus siapa yang harus bertanggung jawab atas kehidupan anak ini. Jadi ya kita harus mengedukasi masyarakat juga. Terus kita juga di sini ada posyandu. Bagaimana anak-anak itu harus dapat vaksinasi. Itu kan juga kita harus jalan door to door. Sementara petugas kesehatan kan nggak ada yang melakukan door to door. Nunggu di puskesmas, itu kan juga satu kendala kan? Iya benar-benar. Wah keren banget sih Ibu. Setelah beberapa tahun ini pun sampai sekarang malah jadi lebih besar dan lebih besar lagi ya Bu ya. Iya, makin banyak tanggung jawabnya. Makin banyak tanggung jawab. Tapi aku penasaran nih, Ibu Irin ini kan sebenarnya adalah seorang dokter ya Bu ya? Iya, udah pensiun. Udah pensiun. Kenapa akhirnya Ibu terjun di dunia pendidikan dan fokus untuk membangun sekolah bagi kaum anak pemulung? Kalau ditanya gitu saya juga nggak tahu. Nggak tahu? Karena juga nggak pernah punya cita-cita. Nggak punya cita-cita. Terus rasa kepedulian itu muncul dari mana? Apakah ada momen yang membuat Ibu itu? Waktu itu aja saya merasa waktu saya lulus dari kuliah. Ya, zaman saya itu masih ada yang namanya kita harus dokter impres, kita harus ke daerah. Oke. Karena waktu itu kan kuliahnya waktu zaman kuliah di Fakultas Negeri
itu kita dapat kayak semacam beasiswa kali ya dari pemerintah. Jadi waktu kita koas itu kita udah nggak bayar kuliah. Tapi nanti begitu selesai kita harus mengabdi di daerah-daerah mana aja. Nah waktu itu saya kebetulan memilih untuk ditempatkan di, waktu itu masih wilayah kita di Timur Timur. Di Timur Timur, jauh juga Bu. Jauh. Nah di situ mungkin ya, karena fungsi seorang dokter itu bukan hanya jadi dokter, tapi jadi segala rupa. Jadi guru juga, jadi pertanian juga, jadi apa-apa. Oke. Gitu ya, mungkin dari situ juga ya. Oh, berarti dari pengalaman Ibu koas di Timur Timur. Sesudah jadi dokter di sana. Sesudah ya. jadi dokter di sana, mungkin Ibu melihat ternyata Ibu ini ada jiwa ingin membantu anak-anak kita yang mungkin kurang beruntung. Saya sih sebetulnya nggak ingin membantu ya. Saya tuh cuma begini. Waktu kita wisuda dulu ya, saya tuh nggak tahu. Mungkin rasa waktu wisuda kan setiap orang lain. Tapi waktu saya nyanyi Padamu Negeri, saya merasa, ya. Saya harus mengabdikan diri saya kepada negara ini. Mulia sekali visi dan misi Ibu. Itu Dan aja. sebenarnya yang aku takjub ya sebenarnya Bu, melalui syuting kita kali ini, Ibu itu kalau kita bandingkan sama figur-figur yang banyak di luar sana, Ibu ini nggak gila viral guys. Dia nggak gila foto-foto, nggak gila update di sosial media. Bahkan kalau dicari di sosial media kayaknya Ibu nggak ada akun Instagram, Facebook apa. Aku susah banget carinya. Tapi bukti nyatanya itu ini berbicara jauh lebih besar dan jauh lebih berarti. Lebih kelihatan loh, ini loh bukti nyata yang sudah Ibu lakukan untuk negara ini Bu. Saya sangat bangga ada sosok perempuan seperti Ibu Irin di Indonesia ini. Semoga dengan syuting kita kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang seperti Ibu juga ya Bu ya. Mudah-mudahan. Dan setiap kali kita ajarkan ya, menyanyikan Padamu Negeri, supaya kita sayang sama negara kita ini. Wow. Berarti Ibu nih udah jadi orang tua anak-anak di sini sebenarnya Bu ya? Udah jadi orang tua, jadi nenek, jadi apa lagi? Soalnya udah ada yang kuliah juga tadi aku lihat. Ada yang kuliah, belum lagi anak-anak yang putus sekolah udah pada punya anak, udah pada punya bayi. Sini datang timbang vaksinasi. Ya ampun. Kayak Ibu gitu jujur, lah, kayak gitu. Onat sebenarnya agak udah nggak tahu lagi harus berkata seperti apa karena jarang banget bisa ketemu sosok seperti Ibu Irin ini yang aku bisa melihat ketulusan hati Ibu. Pasti masih banyak, cuman belum ketemu aja. Belum ketemu ya, karena selama ini lihatnya mungkin yang gila-gila viral. Tapi aku benar-benar berdoa semoga sekolah kami ini dapat semoga makin banyak anak-anak ini yang bisa kita angkat ya. Karena mereka kan juga anak-anak Indonesia, ya. Dan sebetulnya mereka juga punya hak yang sama dengan anak-anak hak lainnya. Sebagai anak, senang di sekolah, hak nantinya sebagai manusia, punya pekerjaan yang baik, punya penghasilan yang baik, punya tempat tinggal yang baik, seperti itu aja. Salut untuk dedikasi Ibu dan juga tenaga kerja yang sudah membantu dan support Ibu di sekolah kami ini, udah meluangkan energi, waktu, kemudian mungkin secara finansial dan spiritual juga membantu mengembangkan sekolah kami. Salut banget buat kalian semua. Semoga apa yang kalian lakukan ini dapat berkah ya Bu ya. Amin. Dapat berkah dan membangun bangsa ini menjadi lebih sedikit lah perubahannya, karena kan rakyat kita berapa banyak. Ini kan cuma tiap saat cuma ada 100 anak ya. Sementara jumlah anak Indonesia banyak sekali. Apalagi anak-anak yang seperti ini sebetulnya jumlahnya lebih banyak. Karena kalau kita lihat sekarang mereka yang punya pekerjaan, maksudnya yang golongan menengah ke atas ya, anak-anaknya, mereka kan cenderung nggak mau punya anak 5. Bener kan? Oh mahal, belum ini. Kalau yang kayak gini kan mau anaknya 5 kek, mau anaknya 4, nggak masalah gitu. Berarti pertumbuhan penambahan jumlah anak yang seperti ini lebih banyak daripada anak yang bisa mendapatkan haknya sebagai. Oke. Ya itulah yang harus kita pikirkan.
Oke, baiklah Ibu Irin, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Bu ya. saya yang terima kasih. Mohon maaf jika mengganggu proses belajar mengajarnya sedikit ke kelas anak-anak tadi. Iya. Dan anak-anak sih happy-happy aja. Happy-happy aja ya. Iya. Oke, semoga guys, Sobat BKN, semoga dengan adanya sekolah kami ini dapat memberikan harapan dan juga kesempatan bagi anak-anak ini untuk menjadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna untuk bangsa di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton episode Para Puan Indonesia kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, itu dia Sobat BKN, obrolan aku bersama dengan founder sekolah kami, Ibu Irin. Aku belajar banyak banget dari beliau dan aku berharap banget dengan adanya sekolah kami ini bisa menciptakan harapan baru bagi adik-adik kita dan juga bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Sekolah kami keren banget. Terima kasih semuanya udah menonton episode Para Puan Indonesia kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.